for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Baik, kami dari kelompok 4 akan memaparkan strategi retensi pada PT Coca-Cola. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Sri Rosita, SEMM, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi retensi pada PT Coca-Cola. Selanjutnya, nah di sini yang beranggotakan Agil Badawi, Bintang Fajar Ramadan, Dayat Fretina Pitupulu, Gevi Ketia Ginting, saya Kevin Valensius Siahaan, Leni Kartika Saragi, dan Yeni Elvina Siagian. Nah, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk identifikasi masalah retensi pada PT Coca-Cola, salah satu perusahaan yang memberikan perhatian cukup besar terhadap employee engagement adalah PT Coca-Cola Distribution Indonesia Bali Nusa. Perusahaan ini merupakan perusahaan multinasional yang bertindak sebagai distributor serta bergerak dalam bidang pemasaran dan penjualan produk Coca-Cola. Namun, PT Coca-Cola Distribution Indonesia Bali Nusa masih menghadapi sejumlah permasalahan manajemen SDM. Salah satunya adalah tingginya tingkat turnover, jumlah karyawan yang keluar atau berhenti dari perusahaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak manajemen, dari tahun ke tahun tingkat turnover karyawan semakin tinggi. Pada tahun 2014, tingkat turnover mencapai 2,60%, meningkat menjadi 4,39% di tahun 2015, sebesar 3,27% di tahun 2016, dan mencapai 9,95% hingga Oktober 2017. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, tingginya turnover PT Coca-Cola Distribution Indonesia Balunisa disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari kebijakan perusahaan untuk mengurangi jumlah karyawan. Sementara faktor eksternal menyangkut karyawan yang keluar dari perusahaan atas kemauan sendiri atau sukarela. Namun dari tingginya tingkat turnover yang terjadi lebih didominasi karena faktor internal, yaitu restrukturisasi, reorganisasi, dan efisiensi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah sehingga karyawan yang tidak keluar dari perusahaan akibat dari faktor eksternal tidaklah banyak, dan karyawan yang keluar bukan berarti mereka tidak puas akan program yang diberikan oleh perusahaan. Namun karyawan yang di-resign yang disimpulkan bahwa mendominasi keluar adalah karena karyawan tidak bisa mengikuti ritme dan tuntunan pekerjaan dan ingin menjadi wirausahaan, sehingga karyawan yang tidak dapat mengikuti ritme dan tuntunan pekerjaan dianggap sebagai karyawan yang kurang potensial dan tidak akan dicegah atau dibiarkan meninggalkan perusahaan. Karena karyawan yang akan diretensi oleh perusahaan hanyalah karyawan yang memiliki potensial dan berkontribusi secara positif terhadap perusahaan. Selanjutnya akan jelaskan rekan saya. Selanjutnya akan saya bacakan. Tingginya tingkat turnover karyawan tersebut itu sangat terkait salah satunya dengan efektivitas pelaksanaan program retensi karyawan. Sebab program retensi karyawan menjadi salah satu upaya untuk menjaga keterikatan karyawan, employee engagement, untuk tetap bekerja di perusahaan dan juga menekan tingkat turnover karyawan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pimpinan pada level manajer PT Coca-Cola Distribution Indonesia Bali Nusa terhadap retention program yang dilaksanakan dalam meningkatkan employee engagement. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya, pengembangan strategi retensi talenta. Ditemukan ada 11 strategi yang dilakukan PT Coca-Cola Distribution Indonesia Bali Nusa dalam program retensi karyawan. Strategi tersebut yakni 1. Karyawan sebagai brand ambassador sehingga menimbulkan rasa bangga terhadap perusahaan dan produknya. 2. Adanya peluang karir atau karir opportunities yang terbuka, jelas, dan bagi karyawan sehingga termotivasi bekerja lebih lama. 3. Kepemimpinan atau leadership yang efektif diserta berbagai pelatihan kepemimpinan bagi karyawan. Yang keempat, penerapan nilai-nilai perusahaan atau company value sehingga mampu menciptakan sejuta momen bahagia selama karyawan bekerja. Yang kelima, pola komunikasi yang mampu menjabati lintas generasi dan menciptakan rasa kekeluargaan. Dan yang keenam, employer brand di mana perusahaan mampu menjaga citra positif di benak karyawan melalui manajemen turun gunung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu adalah pemberdayaan karyawan melalui berbagai bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan peluang peningkatan karir karyawan. Yang kedelapan, My Leader, di mana ada sosok pemimpin baik di level supervisor maupun manajer dan pemimpin yang lebih tinggi yang mampu menjadi role model, inspirator, dan panutan bagi bawahannya. Yang kesembilan, pengakuan atau recognition atau penghargaan melalui berbagai bentuk baik finansial dan non-finansial. Yang ke-10, keselamatan kerja atau safety guna memastikan karyawan bekerja dengan aman dan nyaman serta terlindungi kesehatannya, termasuk anggota keluarganya. Dan yang ke-11, kesejahteraan karyawan atau well-being untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi atau work-life balance. Strategi tersebut sudah cukup efektif dalam upaya menciptakan employee engagement atau meningkatkan ketertarikan karyawan. Namun ada beberapa hal yang masih perlu dilakukan, yaitu peningkatan dan perbaikan, misalnya menyangkut pola komunikasi, peningkatan rasa, yaitu peningkatan rasa kekeluargaan, dan juga lebih mengoptimalkan manajemen turun gunung. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah PT Coca-Cola Distribution Indonesia Bali Nusa mengalami peningkatan signifikan dalam tingkat turnover karyawan dari 2,6% pada tahun 2014 menjadi 9,95% pada tahun 2017. Penyebab utama tingginya turnover ini meliputi faktor internal seperti restrukturisasi dan efisiensi, serta faktor eksternal di mana karyawan memilih untuk keluar untuk mengejar peluang wirausaha. Meskipun perusahaan telah mengimplementasikan 11 strategi retensi yang mencakup pengembangan karir, pelatihan kepemimpinan, dan pengakuan terhadap karyawan, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas program retensi, terutama dalam aspek komunikasi dan menciptakan rasa kekeluargaan di antara karyawan. Upaya ini penting untuk meningkatkan keterikatan karyawan dan mengurangi tingkat turnover di masa yang akan datang. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai strategi retensi pada PT Coca-Cola ini. Bila ada salah kata dalam pengucapan atau penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, kelompok 4, terima kasih. And I'm down for this.